Nusa Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami Ibnu IPPNU Ranting Salam. Saya Salma Alvina Putri Nada sebagai host podcast kali ini yang akan membahas tentang new normal, dan podcast kali ini berjudul New Normal for New Life. Kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Alif Lukmanul Hakim S.Phil M.Phil selaku dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oke, kasih. Pandemi coronavirus atau COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia. Beberapa negara terdampak. COVID-19 merupakan fenomena alam yang terjadi di Indonesia juga. Corona sepertinya setia, dia tidak bisa meninggalkan kita semua. Lalu pemerintah mengadakan PSBB, social distancing, dan physical distancing. Namun karena masyarakat sepertinya telah bosan di rumah aja, work from home atau learning from home, lalu pemerintah menerapkan new normal. Tentunya masyarakat mengira bahwa new normal itu adalah kehidupan yang lama telah kembali lagi dan telah memenangkan kemenangan berperang dari COVID-19 ini. Bersama Bapak Alif, kita akan membahas new normal. Baik, yang pertama, apa sih itu new normal? Oke, kalau secara tata bahasa kita kan bisa tahu ya, new normal kan, normal baru atau sesuatu yang baru yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita laksanakan seperti itu kan. Tapi new normal kemudian kita kembalikan kepada kenapa sih muncul istilah new normal atau pemerintah kemudian menawarkan atau menerapkan new normal. Karena sebelumnya ada sebuah pandemi yang tadi sudah diceritakan oleh Mbak Salma dan sampai sekarang masih terjadi. Kemudian pemerintah sebelum memperlakukan new normal itu kan mengadakan berbagai macam pembatasan, ya kan, pembatasan sosial berskala besar, jarak fisik kayak kita duduk sekarang ini ya, kita 1 ada meter. 1 meter lebih seperti itu kan, masih aman ini walaupun tidak pakai masker kan. Kemudian ada istilah lockdown, ada istilah macam-macam yang di kampung-kampung itu kan berbeda-beda ya, seperti itu kan, karantina wilayah dan sebagainya. Nah kemudian banyak aktivitas ekonomi, kegiatan sosial keagamaan, kemudian pendidikan, bahkan kemudian aktivitas-aktivitas yang itu menciptakan kerumunan massa atau massa berkumpul dalam suatu lokasi, kemudian ada intensitas ketemu yang cukup intens dan banyak, itu dirasa kemudian mempercepat penyebaran virus. Itu dirasa kemudian mampu membuat masyarakat sangat mungkin lebih cepat terpapar seperti itu. Nah, pembatasan-pembatasan itu dilakukan. Tapi kemudian dirasa keadaan sudah lebih membaik, ada kurva yang melandai, penyebaran virus mungkin berkurang di berbagai daerah, penanganan secara medis sudah berhasil, kemudian yang sembuh makin banyak dan sebagainya. Kemudian agar geliat ekonomi makin membaik, aspek pendidikan bagi pencerdasan kehidupan bangsa nggak terhambat seperti itu. Kemudian pemerintah berusaha untuk mencari alternatif penanganan. Kemudian diistilahkan muncul new normal, bahwa kita boleh kembali ke kehidupan sebelum terjadi pandemi. Sekolah mungkin boleh dilakukan, ke pasar boleh dilakukan, tidak seketat sebelumnya, tapi tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti. Memakai masker itu harus terus dilakukan, jaga jarak yang sudah dianjurkan oleh protokol kesehatan, kemudian selalu cuci tangan setelah melakukan setiap aktivitas, dan juga menggunakan atau membawa hand sanitizer dan sebagainya. Nah, sebetulnya new normal itu bukan solusi, tapi dia semacam pembatasan bersyarat. Atau kalau kita mau tahu
kayak syarat dan ketentuan berlaku seperti itu kan, bahwa boleh Anda sekolah di daerah hijau, boleh Anda ke pasar, boleh kita kemudian ke masjid ketika sudah tidak lagi merah zonanya, sudah hijau, dan juga boleh melakukan aktivitas lain tapi ikuti protokol-protokol kesehatan itu. Mall boleh dibuka, sentra-sentra ekonomi boleh dibuka, tapi betul-betul ada apa namanya pengaturan-pengaturan, pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi yang kita selalu dengar gelombang kedua seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami bersama, bahwa bukan solusi, bukan jalan keluar, tapi alternatif atau upaya lain yang dilakukan agar kemudian apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu memiliki keberlanjutan seperti itu. Untuk kemudian kita betul-betul nanti ketika ketemu solusi, ditemukannya vaksin, bagaimana cara menghentikan atau mengobati penyakit ini, virus ini dengan mendasar seperti itu ya, dengan betul-betul hilang, dalam artian vaksinnya ketemu seperti itu. Tapi yang paling penting adalah new normal itu sebentuk upaya pemerintah dan kita semua agar kita bisa berdampingan hidup dengan virus ini, karena virus ini kan virus ya, sangat kecil dan tidak kelihatan. Ada yang mengatakan gak mungkin hilang seperti itu, tapi ya kita hidup berdampingan dengan, silahkan Anda ada, kayak kita berdampingan dengan makhluk gaib gitu ya. Mereka ada, tidak saling mengganggu, selama kita kemudian punya aturan-aturan main sendiri seperti itu. Begitu Mbak Salma. Lalu antara PSBB dan menuju new normal itu ada masa transisi. Yap. Di mana masa transisi itu bisa kita lihat bahwa kurva peningkatan positif malah semakin banyak, hampir setiap hari peningkatannya menuju 1000. Nah, bagaimana bahkan sudah lebih dari 1000 ya, iya. hari kemarin ya. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Begini, sebelumnya pemerintah, terutama pemerintah pusat, bukan terlambat ya, tapi kan butuh proses semua ya, karena memang secara medis alat yang dibutuhkan untuk melakukan tes itu sangat mahal, pengadaannya butuh waktu, kemudian tes massal, swab test dan sebagainya itu kan butuh biaya. Nah, apa yang sudah dilakukan kemudian ternyata belum optimal sebelumnya. Nah, ketika sudah berjalan PSBB, kemudian sudah berjalan karantina wilayah sesuai undang-undang kekarantinaan kesehatan dan sebagainya itu, sekarang ini baru nampak hasil tes dan sebagainya itu baru sekarang, karena makin masif Mbak tesnya. Iya. Rapid tesnya itu makin masif, kemudian tes-tes lain itu makin PCR, itu dengan PCR makin masif, akhirnya ketahuan yang sebelumnya tidak ketahuan itu kan ketahuan di mana klasternya, di mana yang banyak terdampak, terpapar virus dan sebagainya. Nah, ini ada sisi positifnya, apa? Masyarakat lebih berhati-hati, pemerintah kemudian lebih paham untuk memetakan mana yang harus diberlakukan treatment lebih jauh, lebih mendalam seperti itu. Karena memang ini bukan berarti gelombang kedua loh ya, tapi ini adalah pemetaan lebih lanjut karena hasil tes itu lebih banyak, karena spesimen yang dites lebih banyak. Karena sebelumnya kan memang berproses, pengadaannya mahal, alatnya masih belum datang, seperti itu. Nah, ini kan dan sepertinya hampir sesuai dengan prediksi dari berbagai macam lembaga, terutama BIN, Badan Intelijen Negara juga melakukan kan seperti itu, bahwa kurvanya akan seperti apa di bulan Juli misalnya kan akan menyentuh sampai hampir 50-60 ribu. Ternyata betul kan, masa kritis. Nah, seperti itu. Tapi ya kita sambil pelan-pelan melakukan pola hidup yang tadi itu sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita berdampingan dengan virus-virus itu, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui seperti itu. Jadi di dalam masyarakat itu new normal for new life, jadinya normal yang baru untuk kehidupan yang baru. Jadi kehidupannya berbeda seperti kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu seperti apa Pak? Pada dasarnya hampir semua hal kan tidak berbeda ya. Kita di rumah bertemu dengan keluarga seperti biasa, ketika sudah tidak banyak bekerja di rumah lagi seperti konsep WFA sebelumnya ya. Iya. Kemudian kita misalnya ke masjid karena sudah melandai zonanya hijau, tapi kan kita tetap harus melakukan ke masjid itu ya, kita dalam keadaan bersih, dalam arti tidak hanya wudhu kan, tapi di masjid ada hand sanitizer, ada air yang mengalir dengan sabun, kemudian kita masih memberlakukan ke depan misalnya karpet tidak dipakai, kita bawa sajadah sendiri,
diharapkan atau bahkan dianjurkan sekali tidak salaman dulu, ya kan? Karena virus itu kan memang nempel di kita. Nah, jadi hal-hal yang kita lakukan setiap hari, mulai dari di rumah dengan keluarga, jalan sehat, kita berolahraga, kita ke masjid, kita ke warung, kita mungkin ada acara pengajian tahlilan, karena basic tradisi kita seperti itu ya, ada tahlilan, ada pengajian yasinan, itu boleh diadakan dalam konteks new normal. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan tadi itu kan, bagaimana jarak duduk kita, kemudian bagaimana kita di masjid itu tidak berkerumun, ya kan. Nah, hal-hal ini kemudian yang harus kita lakukan. Pulang dari masjid kita cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, ya kan. Sebetulnya kan ini hal-hal yang sering dilakukan juga oleh kita, tapi mungkin harus lebih bijaksana kita melihat ini wajib kita lakukan karena untuk menghindari dan memutus mata rantai ini, seperti itu. Jadi dapat kita ketahui bahwa new normal itu bukan normal seperti biasa, namun normal dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kemudian dalam new normal ini akan berdampak pada apa saja, terutama dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Oke. Sebelumnya ketika PSBB, sebelumnya ketika karantina wilayah misalnya, dan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, kita tahu sekolah tutup ya. Iya. Sekolah tutup dalam arti aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara, dipindahkan dengan online, dengan daring, seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa di kampus pun sama, di tempat saya mengajar di berbagai kampus melakukan hal yang serupa. Nah, kemudian dengan kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Tapi satu hal, pendidikan itu kan harusnya menghilangkan jarak. Tapi karena si COVID-19 ini, karena si corona ini, Iya. malah pendidikan kita berjarak nggak? Berjarak. Padahal pendidikan itu harusnya menghilangkan jarak, tapi sekarang malah kehilangan konteks. Guru, dosen, itu nggak tahu muridnya ngapain. Iya. Coba kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet, kita pakai StreamYard dan sebagainya itu kan. Kita ngomong di sini, saya ngomong di sini, wajah saya kelihatan di tempat murid-murid, mahasiswa, tapi mereka bisa menghilangkan video mereka kan? Iya, nggak tahu mereka ngapain. Bisa main HP, bisa ngobrol dengan keluarganya, bisa nonton TV, bisa makan, bisa tiduran, hamilnya kan kita nggak pernah tahu. Nah, jadi betul-betul kita kehilangan konteks dalam hal belajar. Nah, itu tantangan ke depan, bahwa kalau memang new normal ini tetap diberlakukan, kita belum sampai ke di sekolah lagi, kegiatan belajar mengajar di kampus lagi, ya kita perlu kemudian guru, dosen itu menemukan cara-cara yang lebih efektif dan juga kreatif bagaimana mengurangi sekat-sekat yang terjadi selama pandemi kemarin. Nah, jadi pendidikan jelas-jelas terasa, tapi kemarin sudah ada kan konferensi resmi dari Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Ketua Gugus Tugas ya Pak Tony Mornardo itu mengatakan bahwa sekolah yang di zona hijau boleh untuk masuk kegiatan belajar mengajar dengan pembatasan-pembatasan tertentu dan sebagainya, tapi itu pun kalau orang tua merestui dan rela seperti itu. Nah, ini COVID ini luar biasa, kayak orang mau melamar saja kan harus direstui orang tua atau tidak dalam sekolah. Nah, itu dalam hal pendidikan. Jadi yang dalam hal ekonomi jelas pasar tetap buka, kemarin buka kan, tapi kita tahu semuanya sudah diatur dengan protokol kesehatan yang baik, yang ketat, ada upaya-upaya yang sangat nyata dan masyarakat sudah teredukasi dengan protokol kesehatan itu. Nah, ke depan mungkin hal-hal yang lebih besar lagi kayak mall itu kan akan dibuka. Ya kan, mall, pasar modern, pasar tradisional dengan skala yang lebih besar, tapi tentu dengan tadi protokol-protokol kesehatan itu harus diikuti. Sekali lagi, dalam Al-Qur'an kita tahu kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, seperti itu kan. Kita disuruh oleh Allah itu taat pada Allah dan pada Rasulnya, dan juga kepada ulil amri, kepada pemerintah. Jadi pemerintah sudah punya konsep, disetujui ulama, ahli kesehatan kemudian mensupervisi seperti apa protokol kesehatannya, ya kita ikut gitu. Kita ikut seperti itu. Gitu, Mbak. Kemudian tahapan selanjutnya fasilitas pendukung agar habit masyarakat itu terbentuk. Oke, kita lihat dari awal ya, pola yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah itu saya rasa kita bersyukur bahwa optimal sekali dan juga
pendampingan, edukasi dari pemerintah, dari tenaga kesehatan, dari gugus tugas di berbagai tingkatan kepada masyarakat sudah luar biasa. Dan kita lihat kalau kita tanyakan fasilitas ya, rumah sakit sudah dibangun oleh pemerintah. Wisma Atlet yang kemarin dijadikan tempat untuk menginap atlet-atlet Asian Games Asia sudah digunakan. Tapi alhamdulillah tidak terpakai semua kamar, kosong berapa tower itu. Kenapa? Ternyata terbuktikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berhasil. Kemudian di pasar kita bisa melihat sehari-hari cuci tangan ada, sabun ada, di tiap rumah masyarakat sudah menyediakannya. Jadi sebetulnya habit itu sudah terbangun, dan edukasi terhadap masyarakat saya rasa edukasi yang sifatnya simultan dari berbagai pihak. Masyarakat pun informasi sekarang sudah sangat terbuka lewat internet, dunia maya. Tapi yang paling pasti memang masyarakat mungkin harus lebih teredukasi lagi dalam hal bagaimana menyaring berita. Ya, ini kita akan belok sedikit ya, ke internet. Berita tentang COVID-19 atau corona ini kan seringkali adalah juga mengandung hoax ya kan, mengandung berita bohong yang banyak sekali, dan masyarakat mengalami kemudian pembodohan publik. Celakanya masyarakat hanya baca judul langsung share, tidak saring dulu sebelum sharing, tidak think before click, tidak mikir dulu sebelum ngeklik. Akhirnya terjadi apa? Masyarakat menjadi ketakutan ya kan, masyarakat menjadi kemudian fobia. Nah, saya rasa masyarakat pun perlu teredukasi dalam menggunakan media elektronik, HP, internet dan sebagainya, agar kemudian betul-betul mengambil berita dari yang resmi, dari gugus tugas, dari Kementerian Kesehatan, dari Kominfo, dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya rasa kalau untuk pembentukan habit masyarakat sudah terbentuk lah, teredukasi. Karena sebelumnya cuci tangan dan punya tampungan air untuk cuci tangan di setiap rumah kan dari zaman nenek moyang kita sudah ada ya, yang pakai gentong itu ya. Karena apa? Sebelum masuk rumah simbah kita udah ngomong kan, udah cuci tangan belum? Bawa sawan ya. Sawan dari makam, sawan dari pengajian, sawan dari luar ya kan. Nah, virus sama nggak dengan sawan kira-kira? Sama, karena nggak kelihatan tapi bisa menyebar. Nah, saya rasa masyarakat sudah teredukasi. Ya, dari tadi sudah berbicara tentang new normal itu apa, lalu cara menyikapi yang bisa kita lakukan tuh apa aja ya? Ya, tadi kata kuncinya kita berdampingan. Kita menganggap ya normal seperti biasa, tapi dengan new style, dengan new life tadi itu, hidup baru, bahwa kita perlu untuk menerapkan standar lebih dalam kebersihan. Kita perlu menerapkan standar kesehatan yang lebih tinggi di masing-masing tingkatan keluarga, masyarakat. Ya tadi itu sering cuci tangan, jaga jarak, maskeran seperti itu kan, karena itu anjuran pemerintah dan secara medis memang diminta seperti itu, karena memang virus ini pendekatan yang sangat tepat dilakukan pemerintah adalah sangat saintifik sekali, karena kita saat ini berada pada dunia yang betul-betul sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan, dan pendekatan-pendekatan ini perlu kita ikuti. Jadi sikap kita ya tadi itu yang saya sampaikan di awal, kita tidak akan pernah bisa merubah keadaan kita jadi lebih baik kalau kita tidak sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, seperti itu. Jadi ya normal baru, new style, new life seperti itu. Saya rasa hal yang perlu kita sikapi adalah itu hal biasa gitu loh, tapi dengan cara-cara yang baru. Padahal cara lama juga kan, tapi mungkin lebih kita biasakan, ada habituasi, ada pembiasaan seperti itu. Itu mungkin. Berarti juga tidak lupa dengan berikhtiar ya. Nah, itu bagian dari ikhtiar. Jadi kalau kita dalam kacamata agama, itu ikhtiar kita. Sikap kita adalah bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan. Ikhtiar itu dilengkapi dengan doa. Doa itu kemudian ditutup dengan tawakal. Kan ada trilogi ikhtiar, doa, tawakal. Kita berusaha, kita meminta pada yang memiliki hidup, dan kita juga tawakal menyerahkan yang sudah kita lakukan. Saya rasa fine-fine saja, baik-baik saja semua. Nah, virus corona ini kan menyerang bagi siapapun yang imunnya tidak kuat. Oke. Nah, tips dan trik untuk meningkatkan imun dengan menjalani kehidupan new normal ini bagaimana? Ya, sangat mungkin
menerpa pada yang imunnya lemah ya. Iya. Ya hidup sehat, olahraga yang teratur, itu harus saya lakukan juga dalam diri saya sendiri ya. Hidup sehat, olahraga yang teratur, kemudian makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Ada di vitamin A, vitamin C, vitamin E. Vitamin A kita tahu ada sayur-sayurannya kan, bayam merah, Iya. ada wortel, labu tuh buah-buahannya. Vitamin C kita bisa tahu pepaya, apel, mangga, pisang, nanas. Vitamin E kita tahu sayur-sayurannya ada brokoli, kacang-kacangan bisa hazelnuts itu ya, iya. dan sebagainya. Brokoli itu bagus banget. Nah, itu kita akan terbiasa dengan pola hidup sehat, makan makanan bergizi. Sebetulnya itu kan hal-hal yang sederhana sudah kita lakukan, tapi kita lebih tingkatkan lagi seperti itu. Dan itu bisa kita dapatkan di sekitar juga kalau di desanya. Ini ada yang sederhana tapi kadang masyarakat itu lupa, apalagi masyarakat yang memang hidup di desa itu kadang lebih menyukai minuman manis. Wow. Sedangkan air putih 8 itu suatu kewajiban dalam meningkatkan imun. Air putih gitu ya. Nah, mungkin air putih 18 lebih diedukasikan lagi ke masyarakat, berarti kan dalam konteks saat ini, dalam masa pandemi dan new normal ini. Dan kemudian saya rasa walaupun masyarakat desa itu lebih suka minum manis, tapi kan aktivitasnya luar biasa ya. Mencangkul, bercocok tanam, mungkin cari batu di Merapi dan sebagainya, dan itu kan menggerakkan tubuh. Tapi tetap edukasi terkait air mineral itu 8 air putih, mohon maaf, air putih itu 18 hari harus terus diedukasikan seperti itu. Dari tadi kita sudah berbicara banyak dengan Bapak Alif mengenai new normal. Dapat saya simpulkan, new normal itu berbeda dengan normal kehidupan biasanya. Nah, new normal kita bebas beraktivitas namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah pemerintah tetapkan, seperti menjaga jarak 1 meter, memakai masker, tidak berkerumun, tidak berkumpul, tidak berjabat tangan. Kemudian dalam berpergian kita juga harus selalu menyediakan hand sanitizer, tisu, tas kresek sendiri, alat makan sendiri, air minum dengan botol sendiri, dan juga masker pengganti. Selain itu kita juga harus berhati-hati tidak menyentuh apapun yang ada di sekitar kita karena itu sangat riskan sekali. Meskipun kehidupan menjadi new normal, tapi kita harus tetap action dengan get up, dress up, show up, dan never give up. No matter what happen, kita harus tetap menjalankan itu semua. Kami rasa pembicaraan tentang new normal sangatlah cukup jelas dan sudah sangat banyak. Maka dari itu, sampailah di penghujung dialog. Terima kasih kepada Bapak Alif yang telah menjadi narasumber. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Makasih.